Selamat datang di Berman HS Edukasi, blog dan YouTube tentang olahraga, pendidikan, dan budaya. Mari berlangganan dengan informasi terbaru dari kami, dengan cara klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Yang sudah subscribe, panjang umur dan mudah rezeki. Terima kasih. detik per satu pertandingan. Lalu untuk mencapai ke final, kemungkinan bertanding sampai ke final. Jadi 720 detik dikali 4, 8. Lalu untuk serangan, sekitar 60 serangan dikali 4 round, hasilnya 240 serangan dalam satu pertandingan dikali 4 kali pertandingan sampai ke final, hasilnya sekitar 960 kali serangan. Lalu untuk menghitungnya, kita kan main di sekitaran intensitas latihan 80%. Lalu menghitungnya 80/100 dikali waktu tanding tadi 2880, hasilnya 2304 detik. Itu 80%-nya atau sekitar 38,4 menit. Lalu untuk serangan 80%-nya 80% per 100 dikali 960, hasilnya 768 kali serangan. Itu untuk 80%-nya. Untuk kan kita nggak mungkin langsung melakukan latihan ini, karena tadi volume latihannya sekitar 38 menit, kita nggak mungkin sekali melakukan. Jadi kita pecah menjadi 20 set. Dalam satu set itu 2304 dibagi 20 set, hasilnya 115 detik. Lalu targetnya untuk serangan tadi 768 dibagi 20 set, hasilnya 38 kali serangan. Jadinya 38 kali serangan per 20 set, 115 detik, diusahakan 38 kali serangan dalam satu set. Oke, di sini akan mereka mencontohkan bentuk latihan untuk olahraga Muay Thai di daya tahan khusus. Oke. Oh, mulai waktu maksudnya. 3, 2, 1, go!
Lalu ini tadi kita kan sudah melakukan dalam waktu 115 detik, tapi dia hanya mampu melakukan sekitar 35 kali serangan. Jadi kurang 3 serangan dari target 38 kali selama 115 detik. Untuk apanya? Untuk istirahatnya saya sini kurang belum tahu saya apa. Intinya ini dikali 20. Oke, baik Pak. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaannya nggak usah kan? Silakan. Ini kurang apa? Terlalu jauh. Apakah dikuasai kombinasi pukulannya hanya itu aja? Apakah menggunakan hook, straight atau jab? Dan kombinasi tendangannya apakah itu aja? Enggak balik atau pakai siku? Ini itu aja. Oke. Untuk serangan kita ada bentuk 8 tungkai namanya. Serangan lah kita buat. Tapi berikutnya kita kan dari elbow ke kick atau ke knee bisa. Jadi tidak seperti itu. Itu kan hanya modifikasinya. Itu kan teknik yang tadi 115 detik dengan pukulan jab, cross dan roundhouse kick. Apakah itu resmi pengukurannya atau hanya modifikasi pelatih untuk mengukur target dari atletnya sendiri? Tadi kan setiap kita ada pertandingan dan kita ambillah rata-rata serangan itu setiap satu round itu sekitar 60 kali dalam 3 menit. Makanya tadi kita masukkan rumusnya tadi. Ya, ketemu masuk rumus tadi yang kami lakukan, ketemulah jadi hasilnya 38 kali serangan itu 80%-nya lah. Berarti serangan yang paling sering dilakukan atletnya coach itu teknik yang tadilah yang paling sering dilakukan sehingga itu yang diaplikasikan di latihan. Bisa juga dan juga tergantung karakter atlet bisa itu kalau mengenai apakah itu sering, sebenarnya semua sering, tapi itulah yang gampang kita lakukan saat ini. Bisa aja kita ganti saat itu nggak jadi Patokan. itu tidak baku lah. Nggak baku ya. Karena dari awal tadi terjadi coach itu membuat program yang seperti itu artinya melihat dari atletnya bertanding, betul ya? Atletnya bertanding, artinya analisis dari atlet bertanding. Artinya kenapa coach membuat itu yang jadi target latihannya selama 38 kali dalam 115 kali. Iya. Ya kan seperti Kamu itu. sih. Kenapa ini juga artinya kan Ada dalamnya. atlet kita melakukan hal itu. Jadi kita Iya, pengen kurang tahu tingkatkan juga. itu, seperti itu kira-kira. Betul. Di sini targetnya kan kita bukan perbaikan teknik. Di sini kita kan tadi kan fisik, daya tahan khusus. Itu kan daya tahan gitu. Bisa aja kita ganti dari itu jadi elbow yang tadi saya bilang tadi, jadi tendangan aja semua bisa kok. Itu tidak baku. Ya memang tidak baku. Maksudnya kan apakah dari analisis yang sering dilakukan waktu atletnya bertanding? Oh, bisa lari dari sana. Misalnya kelemahan dia waktu tanding, contoh itu kelemahan dia. Kita tambah durasi untuk memperbaiki. Tapi saya rasa sih untuk latihan daya tahan tidak cocok untuk perbaikan Teknik. Iya. Perbaikan teknik. Iya. Tidak bertanya itu. Maksudnya gini tadi Coach, saya simak. Ini yang bisa mau tanyakan. Maksudnya begini, ketika kita menganalisa, apakah hanya 2 gerakan? Contoh dulu, begitu. Yang pertama, yang kedua, karena pergerakan itu mempunyai beban yang beda. Itu dulu. Jadi kalau kita mengambil analisa dengan perhitungan tadi itu, bebannya seperti itu, maka hasilnya pasti berubah ketika kita melakukan beban yang beda. Gitu loh.
Sekarang pensetaraannya bagaimana? Mendapatkan 38 kalau pergerakannya hanya ada 10. Kita ambil pergerakan 2, gitu loh. Itu penganalisa tadi kan? Itu maksudnya. Itu yang mau ditanyakan teman kita tadi itu. Saya juga mau tanyakan itu. Seandainya kita ada pergerakan 20, gitu kan? Kita analisa pergerakannya 2, kita lakukan dengan beban waktu, maka hasilnya 38 kalau bebannya 2. Sekarang ada pergerakannya bebannya itu kita analisa 20. Kira-kira dalam waktu per detik itu berapa? Jadi kita tidak memaksakan atlet itu untuk momen di dalam. Kau harus bisa 38, gerakannya harus 18 momen anak ini. Momen anak ini yakin saya itu. Kan gitu. Kalau kamu analisa kita itu salah, itu maksudnya kan? Itu maksudnya tadi coach. Saya pahamnya di situ tadi. Jadi debatnya nggak pas. Beliau ini menggunakan waktu sebagai dosis latihan, sehingga Anda hargai sebagai dosis latihannya dari waktu. Satu. Yang kedua dari jumlah pergerakan. Dari jumlah pergerakan dia terjadi berapa? 60 kalikan 3 set, 3 ronde berarti 240. Nah 240 itu ada 100% ketika bertanding. 100% itu sebagai patokan. Kalau mau 100% sebagai patokan jumlah maka 38. Kalau dia kaitkan dua-duanya jadi waktu, itu waktu sama patokan ini ketemu bahwa dia harus melakukan 38. Kalau dia nggak bisa melakukan 38 berarti dia bertanding 3 menit mencret, bener. Gitu loh. Artinya ini cuma masalah penjelasan karena sana mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah sama. Gitu loh, sudah sama. Hanya saja gini loh, kalau pamak latihan itu kan butuh standar. Standar di khusus itu apa? Saya mau nanya sekarang, yang punya tahu standar khusus siapa? Ya pertandingan itu sendiri. Iya, analisis dari pertandingan itu sendiri. Dalam pertandingan terjadi berapa pukulan? Dihitunglah sama dia. Berapa tendangan? Dihitunglah sama dia. Jumlahnya berapa? 60 ternyata dalam satu ronde. Kita sepakati 60 dalam satu ronde berarti itu 3 menit. Yang belum dilakukan dia cuma 1. Dalam 60 itu, kamu catat tidak anaerobiknya berapa? 1 kali nendang itu berapa detik diakumulasikan. Sehingga itu yang menjadi kebutuhan dalam pertandingan. Sisanya aerobik. Aerobik bagian dari apa? Recovery. Makanya tadi saya tanyakan, kamu habis nendang, moving, nendang lagi, jadi recovery enggak? Tapi ternyata di 105 tadi tendangan terakhir sudah kerupuk aja nggak pecah ya. Kan gitu kan? Kerupuk aja nggak pecah. Artinya kalau kerupuk nggak pecah berarti latihanmu terlalu berat. Latihannya terlalu berat. Artinya solusinya apa? Solusinya kamu potong lagi jadi 2. Dipotong lagi, jangan langsung 100 berapa detik, tetapi dipotong. Sehingga performa setiap set itu sama. Ketika harusnya cuma 3 set, Anda buat 6 set. Nah, jadi kalau tadi 20 set, bisa aja kamu ubah jadi 40 set. Kalau sudah kita kecilkan lagi, sebenarnya sudah kita kecilkan, dibagi jadi 1 menit, 40 detik. Ya. Jadi 40 detik dibagi 8, nah, jadi 7 kali item. Jadi satu kombinasi gerakan itu jumlahnya 4. Ya. Jadi 4 serangan itu satu kombinasi. Jadi nah, tadi harusnya yang Anda sampaikan justru yang itu. Jangan yang banyak. Karena performa dia itu tidak mampu di situ. Sudah berapa lama nggak latihan? Maksa segitu, ya pasti nggak kuat kan gitu. Tetapi ini kan masalahnya pengetahuan ya, pengetahuan. Ini kan pengetahuan, jangan sampai bahwa pengetahuan ini terus diperdebatkan untuk sesuatu yang oh itu kudu salah gitu. Enggak. Yang dilakukan ini benar, ya kan? Cuma menjelaskannya aja. Artinya bahwa saya setuju dia hitung itu, tetapi Anda lihat atletnya, dia mampunya berapa serangan stabil. Ketika itu sudah tidak stabil, hentikan, setnya ditambah, nanti kasih istirahat. Kasih istirahatnya berapa? Kira-kira kalau dari set repetisi set pertama ke set kedua. Kenapa 1 menit? 30 sampai 1 menit. Kenapa? 30 detik bro. Pengulangannya cuma per detik. Nah, 30 detik kan? pertandingan itu ronde pertama ke ronde kedua berapa detik? 30. Istirahat atau? Istirahat. Ya, berarti Anda jawabannya harusnya itu.
Paling tidak itu jawabannya. Kenapa? Real pertandingan Anda, baik istirahat Anda ketika itu ke, atau Anda bisa aja setengahnya. Setengahnya karena apa? Karena ini baru repetisi pertama dalam satu set. Mungkin setnya satu set itu isinya 5 repetisi. Maka di setiap repetisi mungkin Anda bisa aja memberikan setengahnya. Atau clean tambah wasit dipisah, kemudian dia lagi press lagi itu berapa detik dari clean dipisah press lagi berapa detik? 3 sampai 5 detik. Itu bisa jadi bahan recovery. Karena pertandingan real sebenarnya adalah itu. Anda nggak bisa nunggu gara-gara 3 detik udah diserang, maka Anda harus masuk lagi. Maka sebenarnya hitungan Anda sudah bagus, cuma harus lihat kondisi atlet mampu nggak menyelesaikan. Karena apa? Ronde pertama sampai ronde terakhir itu pukulan pertama sampai pukulan terakhir dan tendangan terakhir itu tidak boleh jauh berbeda. Kalau jauh berbeda berarti atlet Anda kalah. Pukulannya sudah kerupuk nggak pecah tadi kan? Nggak pernah lah. Berarti di ronde terakhir Anda kalah, gitu loh. Ya. Saya sana. Nggak boleh ditanya ke saya, tanya sana. Ini senjatanya dia. Nanti kalau dalam bela diri saat kita melatih namanya khusus itu kan banyak nih, ada teknik pukulan, tendangan, jab atau tadi ya. Apakah wajib dilatih dalam sekali latihan? oh tidak harus. Artinya begini, di dalam pertandingan itu kan semua muncul dan tahu hitungannya kan. Hitungannya umpama tendangan tertentu itu jarang dilakukan. Ya kan, pukulan tertentu itu jarang dilakukan. Ya porsinya juga jarang. Dibikin tidak perlu. Karena apa? Kalau memang itu jarang dan tidak berkontribusi, ya lakukan sesuai kebutuhan aja. Yang perlu Anda berikan adalah sesuatu yang memang menguntungkan. Menguntungkan dan sering dilakukan. Itu yang harus kuat ya. Nah, kecuali bahwa yang tidak sering itu adalah senjata andalan yang bisa meng-KO lawan, Anda boleh pikirkan waktunya cukup nggak untuk nambah itu untuk menjadi senjata andalan atau pamungkas. Kalau di bela diri, tetapi itu urusan penambahan teknik dan sebagainya, komunikasikan dengan pelatih teknik. Anda nggak boleh sendirian. Walaupun Anda seorang teknik, mama gitu kan, terus akhirnya berubah jadi fisik, tetap harus komunikasi karena nanti di teknik itu harus diproses. Ya. Di bela diri sendiri, ketika kita mau bertanding misalnya gitu, jadi ada masalah atlet yang berat badannya berlebih nih, ketika mau bertanding, jadi porsi makan dikurangin. Ketika kita kan asupan gizi harus cukup pada saat mau bertanding. Cara siasatin itu bagaimana? Nah itu memang masalah pelatih. Masalah pelatih sama atlet yang tidak tertib. Kalau Anda berani gini, banyak pelatih itu tergantung sama atlet. Kalau Anda punya atlet bagus, Anda manjakan dia. Maka ketika berat berlebih Anda pun nggak berani negur. Karena apa? Ini andalan emas saya sih gitu. Itu masalah. Sebagai pelatih Anda nggak berwibawa. Buat saya 3 bulan lo nggak masuk apa berat badan yang saya tentukan out. Karena aku bisa buat kamu lebih dari kamu. Gitu loh. Itu pelatih Pak. Tetapi kalau pelatih hanya numpang, dapat atlet bagus-bagus, saya mau jadi pelatih. Nah, biasanya kayak gitu kelakuannya, sehingga berat badannya tidak terkontrol. Tapi kalau saya buat nggak masuk, out kau. Ganti, saya punya cadangan ini yang bisa lebih baik. Gitu. Ini harus berani Pak sebagai pelatih. Biar atlet itu tahu bahwa tugas kamu itu berlatih gitu loh. Dan kamu harus mengikuti aturan saya. Saya pernah terjadi Pak, ini atlet itu udah masuk nih berat badan, ya kan? Kurang 10 hari keseleo, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain saya. Karena apa? Nama udah nggak bisa diganti. Udah 10 hari beratnya naik, pasti. Karena nggak bisa latihan. Bertanding itu dalam keadaan powernya turun 12 lbs, selesai udah atletnya. Karena apa? Strengthnya turun. Nah, itu tugas kita. Kalau kita sampai atlet mau pertandingan kok masih over, berarti kita nggak tegas. Mau pendaftaran itu kan ada ya, entry by name itu batas waktu akhir. Kalau lo nggak masuk, timbang semua. Mau entry by name timbang, biar dia punya tanggung jawab. Mau pon ini gitu loh, umpama gitu kan. Impian dari semua atlet itu kan di pon itu pasti takut Pak. Itu pasti, apalagi nanti caranya gini, 1 nomor 1 kelas, jangan diisi 1, isi 2, 3, walaupun didikan Anda 1 orang itu kasih saingan di situ. Sama-sama jangan didegradasi sampai penentuan waktu, walaupun Anda sudah tahu pilihannya itu. Biar dia berdisiplin. Kalau enggak, Pak, masalahnya.
Bahkan nanti sudah masukkan nama aja. Kalau kira-kira anak ini agak beling dikit, jangan dikurangi pemainnya, kurangi satu, masih ada saingannya, masih bisa merubah. Biar sampai pertandingan dia masih ada. Padahal ini sudah kita kasih tahu bahwa kamu nggak berangkat ya berangkat. Untuk shock terapi ada atlet yang kurang ajar seperti itu ada. Karena dia merasa bahwa dia paling hebat. Nah, paling top. Kasih shock seperti itu. Potong. Iya. Kalau saya pulang kampung sana, ganti yang lain. Karena kita perlu. Masih ada yang antri 15. Nah, makanya kita harus tahu kenapa atlet kita ini harus tahu, dia harus sempat sama kita. Salah satu pengetahuan kita melatih. Kita kalau menghabisi atlet itu di fisik ini paling gampang. Mainkan recovery intensitas, selesai atlet itu mau hebatnya kayak apa selesai di lapangan. Itu kalau kita. Jadi gitu ya Coach ya. Oke, saya kira cukup untuk bela diri.